sudah kalah tinggi dengan singkongnya ini atau ketela pohonnya. Jadi memang tidak terlalu rekomendasi ya seperti ini, tapi nyatanya di sini bisa hidup ya, walau tidak maksimal lah jelas ya. Nah ini untuk jarak tanamnya dengan singkong sangat dekat, nah bisa dilihat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Tandus Kakao Bertani. Pada kesempatan pagi hari seperti biasa gue bilang lagi, dan di sana itu Mbak lagi panen kakao yang alami yang udah gede-gede itu ya. Itu dapat satu sangke. Nah tadi panen itu ya. Jadi kakao yang tempat Mbak itu yang dari pemerintah. Ini umurnya sudah kurang lebih 5-6 tahunnya. 5 tahun 6 tahunan. Nah itu seperti itu tuh, dan seperti itu. Dan di tempatnya ini disulam lagi, ditanami lagi ya ini. Nah ini kakao MCC02 ini ya, tapi tidak di Samu Pucuk, jadi yang alam. Jadi ini bijinya dari MCC02, dari belinya jadi dari penangkaran ya. Ini ditanam di kebun yang ditanami singkong ya, dulunya singkong masih kecil terus ditanami kakao. Jadi kakonya seperti ini ya. Kakonya alhamdulillah walaupun di bawah pohon, nah di bawah pohon singkong, alhamdulillah hidup ya seperti ini. Untuk pertumbuhannya ya seginilah, terhitung tidak jelek-jelek banget ya, masih oke lah, karena memang ditanam sudah kalah tinggi dengan singkongnya ini atau ketela pohonnya. Jadi memang tidak terlalu rekomendasi ya seperti ini, tapi nyatanya di sini bisa hidup ya, walau tidak maksimal lah jelas ya. Nah ini untuk jarak tanamnya dengan singkong ini sangat dekat, nah bisa dilihat. Tapi alhamdulillahnya hidup. Nah ini satu baris ini ya, ke sana ya, coba kita lihat. Ini ada tunas baru, daun baru. Ini juga nih depannya juga bertunas dan berdaun baru juga lagi. Dan untuk usianya ini lupa saya pernah ngupload dulu waktu usia baru tanam beberapa hari, saya review dulu ya, ada di video, sampai cari sendiri aja. Kalau usianya ini saya kurang paham ya, nanti dilihat di video berapa bulan yang lalu ya. Dan untuk perkembangannya ya alhamdulillah ya, nggak ada yang mati ya, nih hidup. Itu depannya juga iya, sampingnya itu ada juga tuh, sampingnya juga itu ada. Jadi ada yang bilang bahwasanya singkong mengandung jamur ya, tapi memang nggak salah sih seperti itu. Tapi nyatanya di sini bisa hidup juga, walaupun ini mungkin pertumbuhannya kurang maksimal ya, dibandingkan kalau tidak ada pohon singkongnya. Nah ini kan terlalu dekat nih, cuma satu dengkal ya, 25 cm itu satu jengkal itu. Nah, itu sangat dekat itu mungkin singkongnya itu nabrak situ, nabrak batang ini kakaonya. Nah coba kalau tidak percaya kita lihat lagi ya. Nah ini tadi ya, tuh ada juga, dan lumayan dah ini. Nah itu depannya juga ada, depannya juga masih ada, tidak ada yang mati, tapi mungkin untuk pertumbuhannya tidak sebagus ya, tidak sebagus yang tidak ada pohon ininya, singkongnya. Itu kan ada orang beranggapan bahwasanya nanti kalau ditanam di samping atau di bawah singkong banyak yang mati karena kena jamur, dan nyatanya ini
tidak mati dan masih sehat-sehat aja nih, walaupun daunnya memang bolong-bolong ini tidak dispray ya. Nah ini udah semua, ini depannya itu ada, depannya juga ada, depan samping ada, sampingnya ada juga tuh. Belakangnya ada juga. Jadi buat teman-teman ya, ini semua pilihan lah ya. Kalau saya pribadi paling enggak 50 sampai 1 meter ini saya buang ya, kayak di tempat yang terakhir kemarin tanam di lahan yang ketiga itu kan, sebagian yang dekat-dekat dengan kakao saya udah cabuti, dan memang beberapa ada yang masih belum ya. Nanti kalau kita kesana lagi kita lihat sangat berdekatan, kita cabuti. Nah, paling enggak ini yang seperti ini yang dicabut karena terlalu dekat ya. Paling enggak ya 70-an lah, 70 cm dari tanaman kita ini ya. Nah, kalau di tempat saya nanti yang 2 pohon ini saya cabut karena masih berdekatan dengan batang utamanya, dan ini 2 ini juga saya cabut. Jadi 4 tanaman ini saya cabut nih kalau di tempat saya ya. Kalau di sini nih berdekatan hidup, ini berdekatan juga hidup, depannya hidup semua, ini enggak ada yang mati. Dan tingginya ini kurang lebih sudah hampir 1 meter ya untuk tinggi pohonnya. Bisa ya untuk tanaman kakao yang ditanam hampir berbarengan ya dengan tanaman singkong. Jadi dulunya ini singkongnya dulu yang ditanam, selang beberapa bulan, kurang lebih 1 bulan, barusan bibit kakaonya datang. Nah ini yang di sini, oh enggak, ini enggak ada, ini memang di sini ada tanaman kakao, jadi langsung itu ya, itu ini juga bagus ya, ini sudah bercabang. Ini tunas atasnya bermasalah, jadi menunas baru ada 2. Itu enggak apa-apa, seperti ini bagus-bagus saja. Dan ini tadi ya yang dipanen, nah ini barusan panen tadi, dibuangin untuk tunas-tunas airnya, diranting ya, dipangkas sedikit jadi kelihatan kakao lokalnya. Nah ini full hidup semua. Ini ada juga yang kerdil seperti ini ya, enggak apa yang namanya, kalau ditanam di bawah seperti ini ya, salah satu kelemahannya seperti ini kecil, nah tidak mendapatkan sinar matahari yang maksimal. Ini bagus ya, hidup itu juga ada hidup ya. Oke, saya rasa cukup sekian ya untuk curcol pagi hari ini, semoga bermanfaat. Ini salah satu referensi juga ya, biasanya tanaman kakao ini khususnya kakao yang tidak disembung pucuk ya, kakao alami yang ditanam hampir berbarengan dengan tanaman singkong atau bersandingan dengan tanaman singkong, dinamai tanaman singkong bisa hidup. Tapi ya pilihan masing-masing, jangan ditiru ya, takutnya nanti tidak sesuai dengan apa ya yang ada di kebun ini ya. Kalau di kebun ini masih hidup ya. Tuh. Oke, saya rasa cukup sekian, terima kasih. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.